Perkenalkan, nama saya Hafiz Alimi. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit infrastruktur TI dengan topik tata kelola sistem informasi modern. Audit infrastruktur teknologi informasi adalah proses evaluasi yang sistematis dan independen terhadap seluruh fondasi teknologi, ini baik fisik maupun virtual, yang digunakan oleh sebuah organisasi. Tujuannya bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur tersebut aman, andal, mematuhi regulasi, serta mampu mendukung tujuan bisnis secara efisien. Kemudian masuk pada submateri pertama, yakni audit hardware. Ini manajemen siklus hidup dan kondisi fisik seluruh aset komputasi, mulai dari server, PC, ataupun laptop hingga media penyimpanan. Jadi fokus audit yang pertama itu kita fokus pada audit perangkat keras. Pada poin pertama ada inventaris dan rekonsiliasi, yakni mencocokkan data di buku aset dengan kondisi fisik di lapangan, memastikan kesesuaian jumlah server, dan melacak jika ada perangkat yang hilang atau diganti tanpa otorisasi. Kemudian siklus hidup aset atau life cycle, yakni memeriksa apakah perangkat sudah mencapai masa end of life atau EOL atau end of support atau EOS. Ini perangkat EOL sangat berbahaya karena tidak lagi mendapat update patch keamanan. Pada pemeliharaan atau maintenance, ini mengevaluasi jadwal pemeliharaan preventif seperti membersihkan debu server atau mengganti komponen yang mulai aus serta melakukan peninjauan terhadap log perbaikan. Kemudian keamanan fisik aset, yakni memastikan komputer dikonfigurasikan dengan aman, misalnya port USB dimatikan untuk mencegah pencurian data dan perangkat mobile dilindungi dengan enkripsi menyeluruh. Kemudian yang kedua kita masuk pada audit jaringan network, yakni memastikan lalu lintas data berjalan cepat, efisien, dan bebas dari intrusi pihak luar maupun dalam. Jadi pada evaluasi keamanan jaringan, yang pada poin pertama kita masuk ke arsitektur dan topologi. Ini pada bagian ini bertugas untuk memeriksa segmentasi jaringan. Ini pemisahan antara jaringan gas, karyawan, dan juga server inti. Network security, yakni mengevaluasi rules pada firewall, route, switch, checkport terbuka, dan juga fungsi sistem deteksi interupsi IDS ataupun IPS. Enkripsi dan VPN juga memastikan transfer data sensitif dienkripsi HTTPS, SSL, juga TLS, dan pekerjaan remote wajib menggunakan VPN agar aman. Kemudian manajemen kapasitas, yakni menilai apakah infrastruktur sanggup menangani beban lalu lintas pada jam sibuk tanpa downtime ataupun bottleneck, karena hal ini dapat membahayakan data apabila kita sedang perlu mengupload ataupun memerlukan data itu secara cepat. Kemudian kita masuk ke subbab ketiga, yakni audit data center. Ini berfokus pada evaluasi fasilitas fisik yang menampung server dan sistem kritikal perusahaan. Nah, aspek fisik dan lingkungan pusat data itu terbagi juga, saya membaginya 4 poin. Kita berfokus pada 4 poin, yaitu keamanan fisik berjenjang, yaitu memeriksa akses masuk dengan penjagaan ketat seperti biometrik, kartu RFID, main trap atau sistem pintu ganda, serta pantauan CCTV 24/7 beserta log pengunjung. Kemudian kontrol lingkungan VVIC, yaitu suhu dan kelembapan ruangan harus dijaga ketat. Terlalu panas merusak. Apabila terlalu panas akan merusak server. Apabila terlalu lembab juga menyebabkan cross-setting. Terlalu kering juga menyebabkan listrik statis atau memicu listrik statis.
Sistem pencegahan kebakaran. Ini data center tidak boleh menggunakan air. Auditor mengecek keberadaan sistem pemadaman berbasis gas seperti FM200 ataupun Novec 1230 yang aman untuk barang elektronik. Kemudian redundansi kelistrikan, ini memastikan UPS atau Unit Variable Power Supply untuk transisi hitung detik dan genset untuk pasokan daya berjam-jam saat listrik PLN mati. Kemudian masuk ke subbab 4 yang ini backup dan disaster recovery. Ini memastikan kesiapan teknis sistem saat terjadi gangguan fatal. Ini seperti ransomware, server rusak, dan juga bencana alam. Pemulihan dan cadangan data ini yang pertama ada strategi dan metrik utama. Aturan 321 yaitu 3 salinan data, 2 media berbeda, dan 1 disimpan di lokasi berbeda atau offset. RTO atau Recovery Time Objective. Ini target maksimal waktu sistem harus menyalakan kembali setelah mati. TPO atau Recovery Objective. Ini toleransi maksimal jumlah data yang boleh hilang, misalnya maksimal 1 jam data transaksi. Kemudian pengujian dan kesiapan fasilitas. Yang pertama kita uji yaitu pengujian restorasi. Temuan paling sering terjadi, banyak yang rajin backup tapi tidak pernah menguji apakah data bisa dikembalikan. Kemudian DRC, Disaster Recovery Center, ini evaluasi kesiapan lokasi cadangan, apakah berubah hot site dan siap menyala instan atau cold site butuh waktu instalasi. Kemudian kita masuk kepada business continuity plan atau fokus pada keseluruhan operasional dan kelangsungan bisnis. Ini melampaui sekadar pemulihan sistem IT. Perencanaan kelangsungan bisnis ini yang pertama business impact analysis, yaitu menganalisis proses bisnis mana yang paling kritikal dan harus diselamatkan lebih dulu. Kemudian prosedur darurat dan komunikasi, mengatur lokasi kerja alternatif atau workaround dan alur komunikasi krisis dengan pelanggan serta media massa. Kesediaan SDM dan logistik, memastikan staf kunci memahami peran mereka sebagai pandu bertahan hidup perusahaan pasca bencana. Kemudian melakukan uji coba rutin agar seluruh divisi siap dan tidak panik saat kejadian nyata. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Demikian penjelasan tentang audit infrastruktur teknik informasi. Semoga menjadi wawasan berharga dalam tata kelola sistem informasi modern. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.